masih di awang-awang, terus tujuan untuk masa depan sama masih global. Nah, aku mau tanya nih, boleh ya sama teman-teman ya. Teman-teman dalam 3 bulan ini aja, goal setting-nya teman-teman apa? Boleh ditulis. Ditulis. Sharing. Apa goal setting lu dalam 3 bulan ini? Depan atau 3 bulan ini? Gimana sih? Goal setting itu masih Goal setting. 3 bulan ke depan ya kan? Mengutip kalimatnya Mas Cila itu kan tadi Mas Cila bilang adalah lebih spesifik ya, ada parameter. Nah, aku pengen ngajak teman-teman untuk membuat goal setting teman-teman dalam waktu 3 bulan ini aja. Goal settingnya apa? Goal setting. Oh, Ike masih Ike 3 bulan ini masih sehat. Oke. Apa lagi? Iya, 3 bulan ini usaha lebih lancar. Ya. Usaha lebih lancar. Oke. Bukan, harapan. Apa lagi? Iya, itu dia plan. Nah, pengembangan plan-nya itu. Bentar ya. Ya, nggak apa-apa, usaha lebih lancar. Gue cuma tulis aja nih. Tadi Ika tadi udah nulis tuh, usaha lebih lancar. Kalau goal gue dalam 3 bulan ini, gue sharing ya, gue cuma mau nyelesain 3 buku aja. 3 buku bacaan. Oh. 3 bulan ini, gue cuma sampai 3 bulan ke depan target gue selesai. Bukan ya? Bukan. 4 buku. Bukan ya? Target gue. Oke. 4 buku. Ini buku tahun lalu udah gue beli ya, Revolusi. Wih, tapi sampai halaman 40. Tenang Mbak, saya juga demennya beli, bacanya kagak. Ya. Oh, goal Patrick olahraga teratur. Olahraga teratur. Mas Cila. Silakan diketik di chat atau dikatakan. Oke, kalau untuk goal setting dalam 3 bulan ini yang pasti bebas dari penyakit, kemudian kerjaan kembali sebagaimana semula. Bebas dari penyakit. Oke. Pekerjaan kembali seperti semula. Pong apa, Pong? Mas apa tadi? Mas Sigit? Iya, hadir. Mas Sigit, apa goal settingnya 3 bulan ini? Dapat profit. Terus dapat teman baru. Teman baru tuh ada Bang Patrick sama Bang Oot, baru kenalan juga tuh. Terus apa lagi ya? Inventarisasi barang nambah juga karena dapat profit kan, jadi belanja-belanja. Terus sama ini dapat testimoni yang positif-positif kalau kita bicaranya service klien gitu. Okay. Ya. Selamat datang buat yang baru bergabung, ada Binsar, ada Mas Gesang, ada udah ya, ada Mas Erwin. Kita lanjut ya. Terus siapa lagi nih? Dari Ike, Oot, Patrick udah, Cila. Pung, apa Pung? 3 bulan, Pung. Oh, katam Quran, Imul. Katam Quran, ya. Mumpung libur panjang. Katam Quran. Adi apa, Di? 3 bulan ini, Di? Udah ditulis di chat. Mana? Chat lu. Oh, sehat, keluarga, pikiran ya, tetap waras. Gue juga udah tulis ya, Git. Oh, ya udah, lo udah. Mana, Pung? Hah? Coba. Oh, jaga hubungan sama klien-klien yang pending. Sehat sekeluarga, Pupung. Iya, betul. Klien pending banyak. 1.400. Wow. Oh ya. Konser. Ya. Mana bukanya nggak ada? Sehat keluarga, oke. Sehat keluarga, sehat pikiran,
Pikiran tetap panas ya, Di? Ya, di laptop lebih banyak. Bisa. Iya, nggak apa-apa, nggak usah. Nah, teman-teman, dan kan tadi aku udah lihat nih ya, Ike masih sehat, terus Oot nih, usaha lebih lancar. Kalau 4 buku, terus Patrick olahraga teratur, terusannya siapa namanya, Cila bebas dari penyakit, Mas Cila pekerjaan kembali seperti semula, terus Carlos Januari beli laptop, Februari beli kamera, Maret pulang kampung, April tetap sehat dan ekonomi membaik. Nah, teman-teman sekarang aku pengen ngajak teman-teman untuk kayak teman-teman tahu SMART ya? SMART. Ya, ya. Specific, miserable, kok miserable apa di? Bahasa Inggrisnya yang benar di? Iya, miserable. Miserable. Miserable, Ya, terus terukur. A-nya? Attainable. A-nya? Attainable. Attainable, terus R-nya reliable, T-nya? Realistic, no. Bukan. Reliable. Oh. Relevan. No, realistic ya. Relevan atau realistik Timeline. sama aja. Timeline. Sama aja ya. T-nya timeline atau timetable. T-nya tuh gue agak lupa deh. T-nya apa ya? Timetable atau timeline. Timeline, time bond. Nah kan tadi ini sebetulnya kan tadi kayak teman-teman kan udah nyebutin nih masih sehat, usaha lebih lancar, terus olahraga teratur. Nah misalnya olahraga teratur tuh yang seperti apa Pet gitu, kayak Adi itu kan Adi sehat keluarga, spesifiknya kayak gimana, terus dalam 3 bulan ini apa yang Adi akan lakukan, attainable-nya akan seperti apa, realistik nggak dalam 3 bulan itu, terus terus when exactly do you want to accomplish nih time-nya ya. Nah, aku pengen ngajak teman-teman nih untuk nge-breakdown. Kayak Pupung nih, Pung, lu kan punya jaga hubungan baik. Itu spesifik ya, berarti lu jaga hubungan. Terukur, itu berarti terukur ya. Terus bisa realistik caranya gimana gitu. Nah, kayak Oot nih, Oot usaha lebih lancar kalau dihubungkan dengan smart, detailnya akan seperti apa, Oot? Oke, kita tulis di kolom chat atau share aja. Tadi Marco bisa ditongolin lagi tuh. Geser. Oh, geser. Slide kanan kiri. Bro, gimana sih bro? Oh iya. Specific, miserable, achievable, realistic, timely. Ya kayak Mas Sigit kan dapat profit gitu, itu spesifik, bisa keukur nggak gitu. Terus dapat teman baru gitu kan, kapan Mas Sigit mau dapat teman baru gitu. Terus achieve nggak, bisa direalisasikan apa tidak gitu. Inventarisasi barang gitu. Berikutnya yaitu Imul khatam Quran. Lu khatam Quran 3 bulan ini caranya gimana, Mul? Yo, ya. Nah kayak gitu. Ada yang mau sharing? 3 menit. Kasih waktu 3 menit. Ya. Yang tadi udah disebutin sama teman-teman buat seperti ini deh. Spesifiknya gimana, measurable-nya gimana, terus what do you want to do kan udah tuh tadi. Kecuali Oot nih, usahanya lebih lancar, usaha yang kayak Oot gitu. Terus kayak Adi nih, sehat keluarga, what do you want to do? Sehat pikiran tetap belajar. Itu terukur apa enggak gitu. Kita kasih waktu 3 menit ya. Nanti habis 3 menit siapa yang mau sharing? Apa? Ya.
Oke, saya sharing duluan. Target saya kan tadi, kedengeran ya? Kita mulai aja ya, udah 3 menit ya. Target saya kan Nah, coba tadi. mulai dari satu udah. Kalau yang udah, siapa yang mau sharing? How to-nya ya. Mas Cila. Atau paling banyak Patrick, lu gimana, Pat? Dalam 3 bulan itu olahraga teratur apa yang akan lu lakukan? Oke. Olahraganya push up dan sit up. Berapa kali sehari? Oke, ini udah nyoba dari kemarin, udah 3 hari ini. Rasanya kayak masuk angin. Gue ini jangan-jangan jalan nih. Tapi makin membaik. Minum suplemen. Push up dan sit up. Terus apa tadi? Measurable ya? Measurable. Ya. 1 hari itu 40 kali aja. Dan bisa dicicil. Ya, kalau belum 40 kali, belum. Boleh pagi 10, attainable nih. Okay. Mungkin bangun tidur pagi 10. Siang sebelum makan siang 10. Sore 10. Malam sebelum tidur 10. Lalu, realistik. Realistik mungkin nih hari-hari ini nih seminggu pertama ini mulai dari 5 dulu. Jadi nggak sampai 40. Jadi pagi 5, siang 5, sore 5. Mungkin ntar 3 hari lalu mulai pegel-pegelnya udah mulai berasa. Tambahin dikit 6, 7, 8, 9, 10. Targetnya di bulan Mei. Tanggal berapa ini? 25 Mei. Ya lebih seger lah. Lebih sehat. Karena hari-hari ini rebahan terus. Itu dari saya. Terima kasih. Oke. Mas Simon. Ya, hadir. Sorry. Kalau dari saya udah dicek sih sebenarnya. Setiap hari selama 60 menit baca buku, terus setiap hari minum yang banyak dan minum multivitamin juga. Dan yang terakhir memberi waktu dan tenaga buat bantu warga yang membutuhkan lah kira-kira. Terima kasih. Ya, udah lanjut. Itu aja. Silakan lanjut yang lain. Mas Imul. Monggo. Untuk yang pertama, menjaga kebugaran atau kesehatan diri dan keluarga. Untuk diri, mulai merutinkan kembali olahraga. Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Paling nggak minimal per hari ya 15 menit. Lari-lari kecil, stretching. Seperti itu. Untuk keluarga saling mengingatkan dan juga menjaga asupan yang bergizi itu. Kemudian untuk yang khatam Quran ini per hari mulai mencicil bacaannya. Ini mulai 2 per lembar gitu ya. Ya harapannya di 3 bulan sudah tercapai semuanya. Gitu. Mantap. Silahkan yang lain. Mbak Ike boleh share. Mbak Rini.
Gita juga boleh share. Vera boleh sharing. Mas Erwin, monggo Mas, bergabung. Kita belum lama mulai kok, santai nih. Baru ikut nyimak dulu aja, Mas. Oke, Mas Erwin. Tadi baru dibahas goal setting, ditarik dari setiap peserta. Siapa yang mau sharing atau kepikiran apa kalau ada kata goal setting. Sekarang kita mulai membuat goal setting sendiri dengan metode SMART. Sekarang lagi pada sharing itu. Kalau mau jump in, silakan. Oh, iya. Ikut dulu aja, Mas. Siap. Carlos. Oke, halo. Tujuan bulan April ya, karena bulan Januari, Februari, Maret sudah tercapai, kecuali yang Februari. Yang April nih punya tetap sehat nih, saya tujuan tetap spesifik gitu ya, cukup spesifik, tetap sehat tuh nggak ada keluhan penyakit, miserable. Returnable-nya kita lakukan ini tetap sehat, kita pakai makan bergizi 3 kali sehari, dan olahraganya yang simple aja, push up. Nah, realistiknya ini makannya ya 3 kali sehari tadi ya, realistis lah ya. Kalau kebanyakan tuh ya nanti malah buncit, kalau kurang nanti malah ini porsinya standar. Dan kalau push up-nya 15 kali itu dibagi di 3 set, satu setnya 5 kali, pagi, siang, sore. Itu timely ya. Nah, dan Oke, thank you Carlos. Yang lain monggo, yang belum. Teman-teman masih ada yang lain? Kalau enggak kita bisa langsung ke ininya ya. Jadi thank you udah semuanya udah sharing gitu ya. Jadi tadi pas Patrick ngobrol apa, Pat sebetulnya gua pengen sebetulnya saya sendiri tuh pengen brainstorming sama teman-teman. Nah, kenapa saya pengen tadi awalnya ngajak teman-teman untuk apa itu goal setting, kenapa goal setting, kenapa dreams, kenapa apa ini? Karena ternyata bahkan dari kita pun ya untuk membuat goal setting aja masih menjadi tantangan untuk mendeskripsikannya menjadi SMART gitu ya, spesifik, measurable, attainable, reliable, timetable. Nah, kemarin itu kan saya buat goal setting buat anak SMA gitu, tapi jadi untuk kalangan marginal gitu. Hanya aja waktu itu cukup kaget juga, ternyata mereka belum terlalu paham itu dengan apa yang namanya goal setting, dan cenderung ngapain goal setting, ya udah gue udah kayak gini aja gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang tadi udah sharing, udah berbagi, aku mau kasih PowerPoint gitu ya, PowerPoint untuk yang kemarin aku coba buat gitu sama anak-anak. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri, goal setting itu sebetulnya bisa buat siapa sih gitu. Terus bagaimana memasukkannya itu ke dalam remaja, mungkin ke SMP beda, ke SMA beda, ke kuliahan beda gitu kan. Nah, pengen dengar aja masukan dari teman-teman. Pet, boleh di-sharing nggak, Pet? Itu tadi PowerPoint-nya. Nah, ini yang kemarin yang coba dibuat gitu kan. Goals itu set them, be them. Karena sebetulnya mereka nggak bisa terlalu bahasa Inggris gitu. Mereka tuh usianya kemarin tuh kelas 3 SMA gitu. Next, Pet. Kayak gini ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan kemarin sama anak-anak tersebut. Dan ini hal-hal apa saja yang membuat kalian gembira dan membuat hidup layak untuk mereka tuh nggak paham gitu kalimat sesederhana ini, apa ya Kak gitu ya, membuat kalian gembira gitu.
Terus apa yang saya lihat sendiri lakukan dan dalam 1 tahun, 5 tahun itu di antara 80 anak itu hanya 2 yang tahu yang dia mau lakukan dalam 1 tahun sama dalam 5 tahun. Itu hanya 2 gitu ya. Terus dan mereka gitu, apa sih yang menjadi kekuatan saya saat ini gitu ya. Kayak teman-teman, kayak sekarang saya tanya sama teman-teman deh, kekuatannya teman-teman saat ini tuh yang saya tahu Pupung itu kekuatannya itu kan di berbicara gitu ya. Terus Patrick di mengorganize, Adi kekuatannya tuh ada di detailnya gitu kan. Nah itu bahkan mereka tuh nggak sedia aja gitu ya, nggak tahu kekuatannya apa gitu. Apa yang terus next Pat, lihat dari kemampuan diri saya. Nextnya. Nah ini strength-nya. Waktu itu ini versi bahasa Inggrisnya, ini versi bahasa Indonesianya. Kekuatan dan kelemahan saya gitu kan, apa sih. Nah nextnya. Ini melalui apa ya kalau kalimatnya itu kata-kata motivasi deh gitu. Tapi itu pun ini juga terlalu tinggi gitu ya. Jika ada keyakinan dapat menggerakkan, bahkan di dalam mereka tuh nggak tahu siapa. Bahkan kemarin tuh ada pertanyaan yang menggelitik saya. Kak, apa sih faedahnya baca buku gitu ya? Terus kenapa harus baca buku? Apa hubungannya baca buku dengan goal setting? Nah ini sebetulnya saya pengen dengar teman-teman untuk brainstorming, untuk kira-kira goal setting ini pun kalau mau dibawa ke targetnya sih memang teman-teman yang dibawa teman-teman yang di kaum marginal sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman punya masukan yang lainnya yang lebih bisa mengangkat, itu silakan banget diiniin. Pet, lanjut Pet. Nah ini waktu itu ini adalah film. Ini filmnya juga film bagaimana seorang tapi teman-teman bisa cari, ini film kartun zaman lama banget gitu ya, bagaimana kereta bilang nggak bisa tapi ya saya bisa, akhirnya dia jadi bisa gitu. Next. Ini waktu itu juga video juga, videonya tentang self capability, nanti bisa di-share kalau mau videonya. Next, Pat. Nah ini kalimat-kalimat apa sih kemampuan diri harus ditunjukkan mereka sebagai yang menarik tuh cuman ada mereka tuh coba kamu emang cita-cita bukan cita-cita ya kan, kalau ke anak-anak tuh kalau cita-cita kan yang tadi itu ya kayak dreams gitu ya. Nah goal setting kamu apa yang mau kamu dapetin 3 tahun ini? Saya nggak jauh-jauh Kak, saya cuma mau jadi karyawan pabrik aja gitu kan. Nah kayak gitu terus sedih aja sih cuma dengerinnya. Next Pat. Nah ini yang tadi saya lakukan sama dengan teman-teman gitu kan, apa tujuan sebenarnya, mengapa murni penting bagi saya, bagi orang lain, bagi komunitas, bagi kemanusiaan. Lanjut aja Pat, biar dipercepat Pat, biar bisa denger nanti. Nah ini beberapa pertanyaan-pertanyaannya, karena memang ternyata yang saya dapetin sama anak-anak itu metode pembelajarannya itu kita nggak bisa one way communication, harus diskusi, harus ngobrol, harus asik gitu kan. Lanjut aja ini pertanyaan-pertanyaan coaching untuk mereka di awal. Ini gue skip kemarin karena gue buat bahasa Indonesia ini. Nah akhirnya ini kemarin dibuat nih. Tentukan smart-nya, terus goal setting, merealisasikan tujuan dan coret masing-masing saat melakukannya. Iya, kurang lebih pesertanya kemarin 80 tapi dibagi, jadi cuma 1 jam. Jadi 1 jam kelasnya goal setting, 1 jam kelasnya growth mindset, 1 jam lagi soal teknologi gitu kan. Nah, lanjut lagi. Ini juga ini yang kemarin. Nah, kan teman-teman jadi step-nya apa, langkahnya apa, bagaimana, lanjut lagi. Udah ya, Bu? Waktu itu bertiga, Mul. Waktu itu bertiga sama Alvin. Kalau kenal Alvin, itu pro bono, Mul, pro bono. Nah, ini beberapa, ini for example, workout. Tadi kita udah ngelakuin ini, get specific gitu. Nah, udah itu udah terakhir belum sih, Pet? Ya.
Goal without a plan is just a wish. Nah, pengen aja dengerin masukannya teman-teman. Tadi kan teman-teman udah ngerasain experience apa sih goal setting. Nah, kalau tadi berdasarkan tadi PowerPoint yang udah ditunjukin oleh Patrick, bagaimana teman-teman, sebetulnya goal setting ini menurut teman-teman itu cocoknya tuh untuk siapa sih gitu. Terus bagaimana membawakan itu mungkin ke segmen marginal, ke kelas A, B, C, D gitu. Ke kelas A, B, C, D, terus usia-usia berapa aja. Karena memang sebetulnya kalau di gue pribadi, goal setting ini memang gue lakuin untuk targetnya gue adalah anak-anak, remaja yang memang tidak tersentuh gitu. Sama yang kayak gini. Gitu. Git, mau ngasih perspektif. Boleh. Bukan salah satu, aturan pertama dalam facilitation teknik adalah know your audience. Oke. Ya, jadi sebetulnya bukan masalah kontennya, bukan masalah metodenya, tapi bahasanya. Oke. Berarti audience bahasa gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya sama anak SMA misalnya, kalian mau jadi apa? Ditanyanya misalnya sukanya apa gitu. Saya sukanya TikTok. Oke. Bisa apa yang bisa dicapai paling tinggi dari TikTok. Nah, itu. Maksudnya masuknya dari situ. Begitu juga ketika ada yang ngomong, saya mau jadi pegawai pabrik aja. Oke. Pegawai pabrik apa? Gitu. Kalau bisa nggak lebih tinggi lagi? Kalau gitu kalau bisa lebih tinggi, apa yang mau lebih tinggi apa? Jadi tanpa harus mematikan yang ada di kepala mereka, ya kita fasilitasi aja dulu. Gitu. Baru dari situ kita push, kita encourage supaya lebih naik derajatnya gitu, derajat berpikirnya. Gitu. Thank you. Oke. Thank you, Di. Mantap, Mas Adi. Terima kasih. Jadi, kalau dengan slideshow yang tadi, pada bahasa Inggrisnya segala, kita presentasi ke anak sekolah di Giran Jakarta yang nggak bahasa Inggrisnya juga terbata-bata mungkin. Oh, bahasa Inggris itu nggak gue keluarin, Pat. Bahasa Inggris itu gue train mati. Oke. Jadi kemarin berapa fasilitatornya? 3. Tapi itu kan dibagi. Karena itu ya kelas 3 SMA. Oke, mantap. Mungkin cakep kalau kita banyak pendengar nih ya. Mungkin cakep kalau kita ngobrol di kelompok-kelompok kecil kali ya. Ada 14 orang. Lalu kemudian dari kelompok-kelompok itu keluar satu saran terbaik menghadapi gundah gulanya Gita kalau diminta next time suruh menghandle event seperti ini lagi. Gitu ya. Ceritanya begitu. Ya, maksudnya mungkin lebih kepada tips and triknya ya. Mungkin masukan-masukan aja sih. Jadi nanti kamu lagi apa. Udah tahu sih PowerPoint-nya sih jelek banget emang, gue tahu. Santai gitu. Kita ada 13 orang. Kita bagi jadi 4 ruangan ya. Jadi bertiga atau mau berempat? Go on, silakan. Atur aja. Oke, bertiga lebih efektif ya. Atau berempat aja lah. Oke. Berapa menit kira-kira butuh waktu? 5 menit? Nanti perwakilan dari kelompok share di grup besar ya. Thank you. Lu bertiga tuh siapa sama siapa, Pet? Semua udah gabung. Siapa yang mau pindah ntar bilang sama gue. Ya kan ini kan kita belum pada kenal semuanya, ya nggak sih? Iya. Silakan kenalan di kelompok kecil. Sudah masuk kah? Masukin aja. Silakan masuk ke kelompok kecil. Imul belum. Upung belum.
Ada 3 kelompok. Yang nggak ngomong, silakan mulai ngomong. Share ide. Sambil sekalian kenalan juga. Kita lu masuk salah satu, Git. Ntar kalau lu mau pindah ke ruangan lain, bilang gue. Gimana nih gue? Join. Join. Mas Tejo aja deh dulu. Oh, maksudnya sharing gitu ya? Barini coba deh, coba. Tadi Hari ini sharing dari ini. Tadi saya lagi chatting ya, jadi saya pengen tahu ini kita sharing apa sih? Maaf ya, saya sharing. Tadi saya chattingnya sama Mbak Pupung. Jadi maaf ya. Maaf ya, saya mau tanya. Maaf ya, ini apa sih kita mau sharing apa? Jadi kita diminta untuk membantu. Tadi siapa? Kita ya. Kita tentang bagaimana menyampaikan perbedaan antara goal setting, menyampaikan goal setting kepada anak-anak SMA. Gitu. Bagaimana cara membuat anak-anak SMA di pinggiran kota Jakarta itu paham tentang goal setting itu apa, kira-kira gitu. Atau mungkin kalau gue boleh tambahin lagi biar kita lebih kaya diskusinya. Kita lebih kaya diskusinya gitu. Kalau lu suruh bawain sesi goal setting, ada rumusan terbaik nggak selain SMART itu atau yang lain? Kedengeran? Putus, bentar, ini sinyalnya. Adakah rumusan terbaik untuk membuat mau orang dewasa, mau anak kecil, pokoknya kalau kita bawain itu ada nggak kira-kira diskusi? Silakan tentukan kira-kira apa yang harus ada sih dalam kalau kita membawakan biar anak-anak Indonesia punya impian gitu loh, punya semangat karena itu keluhan guru-guru sekarang kan untuk mengejar impiannya. Nah kalau tertulis aja enggak gimana? Mungkin itu aja ya. Gue tinggalkan dulu ruangan nih. Gue rasa ruangan lain lebih parah lagi kayaknya. Materi ruang saja, ice breaking juga sangat dibutuhkan. Dalam beberapa hal sangat dibutuhkan. Nah, sehingga setting program itu juga jelas sih. Kalau boleh dibilang antara anak SMK dengan anak SMA beda parameter, beda cara penyampaian, dan juga beda sudut pandang untuk kita menyampaikan. Karena kalau untuk bahasa yang harus kita sampaikan terkait dengan anak SMK yang memang detailing kurikulumnya adalah mereka siap kerja, akan sangat berbeda dengan anak-anak SMA. Sehingga program setting juga harus kita pilih dan kita pilih agar cocok dengan kondisi audiens kita. Nah, berikutnya adalah kalau terkait dengan
anak-anak tadi karena usia ya sebetulnya kalau kita bilang ke usia ada materi menarik sebetulnya yang pernah beberapa kali kami ikuti dan juga pernah kami dalami juga dengan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bisa baca di sini. Find 4 on. Cuma bisa gue baca nggak? Enggak, Mas. Boleh dibacain ya? Oh ya, jadi find 4 on. Jadi ada 4 on. Jadi karena goal, kalau kita bilang goal itu kan harus ada measurable. Jadi ada parameter yang sudut pandang untuk kita mengukur tujuan kita seperti apa. Nah, on yang pertama adalah vision. Kemudian yang kedua adalah passion, dan ketiga adalah action, dan terakhir adalah collaboration. Nah, sehingga dengan posisi kita menetapkan, artinya memang bentuknya akan sangat beragam ketika kita menyampaikan di level usia anak SMP dengan usia anak SMA, bahkan untuk anak-anak perkuliahan akan sangat berbeda. Begitupun tadi SMA saja, jenjang sama-sama SMA misalnya ada antara anak madrasah aliyah, kemudian SMA dan SMK, pastinya settingnya akan berbeda. Jadi 2 poin yang menurut saya, yang pertama adalah knowing audience, kemudian program yang kita setting mereka seperti apa. Secara garis besar itu aja dulu. Monggo mungkin Mas Erwin. Ya, selamat malam semuanya. Saya Dubi lah di fasilitator nih, masih tergolong baru. Cuman ini sharing aja. Kalau kan kita ini awalnya bicaranya soal goal setting ya. Betul. Kalau saya belajar goal setting itu yang saya pelajari itu untuk simple ya, untuk pribadi saya sendiri itu saya breakdown menjadi 7 bidang. Yang pertama misalnya nih keluarga, itu, terus keuangan, terus skill gitu ya, skill, terus pertumbuhan spirit saya, kemudian sosial, kesehatan, sama pekerjaan. Halo Mas Fabri. Halo Mas Fabri. Halo, halo. Halo Dengar Mas nggak ya? Fabri. Ya. Cek. Kedengeran suara saya kah? Udah. Ini Seven Habits ya, lingkaran pengaruh sama lingkaran kepedulian, tapi contoh real gitu ya. Ya. Gak apa, kita bilang sama Patrick aja udah selesai.
Gimana Carlos? Seru diskusinya. Keren. Ntar kalau bisa sih ada yang sharing metode-metode lain membawakan goal setting. Siap. Ini perwakilan dari apa nih? Kelompok 2. Bang Adi nih, Bang Adi Pram. Nah, kelompok pencapir, Pak. Kemarin kayak rambut nggak kayak gitu tuh. Masa? Kayak orang Cina ya. Kayak disunter. kayak disunter. Abrasi. Tapi tadi si Mas Agus mana tadi? Mas Agus ya? Mas Agus sempat keluar masuk 2 kali mungkin koneksi. 4 kali. Tapi dia bagusnya ngasih masukannya bagus kok. Semuanya keren-keren. Gue jadi wah gitu. Gue kayak wah. Nanti di-share di big group ya. Ya, nulisnya cuma beginian doang, Pet. Ya di-share aja di big group, diomongin. Hah? Diomongin di big group. Oh ya, nanti juru bicaranya Adi kok. Kok mereka di-mute, Pet? Mereka nge-mute sendiri ya? Mereka belum balik. Bukan, Carlos sama Adi kok mute ya? Iya, pengen aja. Oh gitu ya. Gue nggak terlalu gaptek banget gunain ginian sih. Belum terlalu canggih gue. Gue lagi ini pertama kalinya gue gunain laptop, coy. Itu satu lagi siapa selain Alfit? Namanya Mas Tretra. Kenapa nggak ngajak Dia kita? bawain growth nih. Itu awal Februari ya. Adi kan sibuk, lu sibuk. Gue emang kagak. Awal Februari tuh kalau salah. Kita tadinya semua sibuk ya. Enggak juga sih. Emang sebenarnya nggak diajakin aja sih, Pet. Ya kalau sibuk juga bisa. Kagak ada, lu kagak ada di. Gue lihat tuh Kalau dia gue lihat di status lu di Instagram sama orang-orang, lu nggak posting, orang yang posting ada lunyi. Santai. Nih, Abang sama Mbak nih, domisili di mana nih? Kita di Jakarta, Bang. Saya sama Gita tetanggaan. Oh. Bonjeruk. Kita masih satu. Oh enggak, kita udah beda kecamatan ya, gitu ya. Gue di Pos Pengumben. Lu udah beda gue. Masuknya Kelapa 2. Kecamatan. Gue masuknya kecamatan Kebun Jeruk. Oh. Ya, tapi masih satu wilayah lah. Jakarta lah ya. Sama-sama sepi sekarang katanya. Anak barat, sama-sama anak barat. Iya, anak barat. Tapi dari yang tadi di-sharingin sama Mbak Dita nih, Mbak Dita kan bener ya? Nggak salah ngomong kan? Iya, udah nggak apa-apa lah, gue memang salah juga nggak apa-apa. Iya, Mbak. Gita. Gue jadi Gita. Iya, manusia emang patut salah. Iya, itu gue jadi punya ide kan. Gue kemarin baru balik kampung ya. Mereka itu kan kebanyakan dari kampung tuh ngerantau gitu. Jadi nggak ada yang berpikiran kayak bangun desanya gitu kan. Apa kasih goal setting ini buat mereka gitu ya. Jadi pas gue tanyain sepupu gue sendiri yang dia kelas 3 SMP ya kan, gue tanyain nanti kalau gede mau kerja di mana. Bener sama kayak yang tadi dibilang Mbak Gita itu. Kalau Mas Imul gimana Mas Imul? Ya, fasilitator aja. Ya makanya libur ini 3 bulan libur. Piye. Siapa yang minta pertolongan tadi? Nih mau balik lagi nih gimana nih? Balik nih jadi tinggal lah lu. Ada pilihan live breakout room nggak? Hah? Belum, nggak ada breakout room.
Ada ini ya break Ratu, tapi live. Ada Ya live-nya. udah live kembali ke tempat utama. Iya. Oh Nggak gitu, ngomong. newbie, maaf Pak, Atuh. maaf. Ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, mari kita kembali ke ruang utama. Tuh, setelah sekian tahun ya sekarang jadi referensi semua orang. Semua orang ke Blitar, belajar dia bibit Makassar sekarang. Keren ya, keren. Keren. Makanya keren, maksudnya keren. spesifik gitu Keren produknya. Ya alpukat doang gitu ya. Tapi alpukat tuh bukan doang sih. Alpukat kan mungkin bisa ditanam di mana aja gitu ya. Nggak bisa. Dan semua orang butuh alpukat. Hah? Nggak bisa ya? Ada caranya. Nggak ada caranya. Justru itu spesifik, tapi alpukatnya bisa dimakan ke semuanya gitu. Dia tahu pangsarnya Indonesia butuh alpukat gitu maksudnya. ya. Tapi yang bisa menumbuhkan alpukat sebesar 2 kilo per buahnya ya nggak banyak gitu. Itu gede loh ya, 2 kilo. Gede Mas, gede. Ngomong-ngomong itu. Kalau yang gede-gede tawa aja Imolnya. Bikin salah fokus nih Mas Adi nih. Itu nyetok Pampers ya? Banyak belakang ya? Ini ngomong-ngomong ini banyak yang dengerin ini di belakang. Penimbunan. Kan nggak mau kalah sama di Australia. Kalau di Australia kan itu toilet paper. Ini Pampers. Baik, semua sudah kembali ke ruangan utama. Selamat datang kembali. Mas Agus juga sudah kembali. Silahkan perwakilan kelompok sharing, berbagi, atau siapapun yang dari kelompok yang mau menambahkan, silahkan speakernya di-on-kan, lalu kemudian kita sharing satu sama lain. Apakah, saya kembalikan ke pertanyaan, apakah ada saran yang lebih baik untuk menghandle sesi sejenis, tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa, supaya orang Indonesia lebih punya impian, atau anak-anak Indonesia punya impian dan tahu bagaimana cara mengejar impiannya. Ini mau menuliskan apa yang dia jadi impian buat dia. Thank you. Kelompok mana dulu yang mau mulai duluan? Kelompok 2 diwakili dulu Rai. deh. Ya, kelompok 2 dulu sebelum lupa. Oke, ini dari pembicaraan dari kelompok 2, nanti teman-teman dari kelompok 2 silahkan juga menambahkan kalau misalkan ada yang kurang dan lain-lain. Kita barusan tidak membahas secara luas, ngomongin bahwa bagaimana bisa menerapkan goal setting ini ke orang Indonesia atau ke berbagai segmen umur. Kita tadi spesifik kasusnya Gita gitu ya, untuk anak-anak sekolah, tingkatannya SMA, kemudian sosioekonominya di kelas bawah gitu ya, yang mereka juga tanpa memikirkan mimpinya mau jadi apa, yang penting mereka survive gitu. Jadi itu benar-benar spesifik yang kita omongin. Nah, kembali kalau kita ngomongin antara dream sama goal, barusan dari dari Carlos, masukannya sangat bagus bahwa ya kalau kita berbicara untuk anak-anak itu, ya kita bangkitkan dulu imajinasinya, kita munculkan dulu mimpi-mimpinya seperti apa, gitu. Tekniknya bisa macam-macam. Tekniknya bisa melewat meditasi, misalnya tadi yang Carlos bilang, kemudian juga Carlos ambil contoh kasus misalnya untuk ketika di retret gitu ya, menghubungkan dengan misalkan pencapaian di akademik misalnya. Lo nanti gimana sih kalau udah setelah ujian, atau mau gimana nanti setelah kalau misalkan lulus atau setelah itulah. Seperti itu. Carlos kasih contoh untuk misalnya menuliskan beberapa impian misalnya. Beberapa impian sebanyak-banyaknya, nanti ketika yang nanti mungkin Carlos bisa bantu saya untuk lebih spesifiknya. Nanti kalau yang kira-kira tidak sesuai dengan metode SMART, nanti dicoret, sehingga nanti didapatkan mimpinya tuh hanya sedikit, spesifik, dan bisa dicapai lewat metode SMART, gitu ya. Mas Agus juga tadi Mas Agus agak putus-putus tadi koneksinya, tapi Mas Agus menggunakan metode di Seven Habits, yaitu lingkaran, saya lupa namanya, lingkaran kepedulian dan lingkaran, boleh dibantu?
Lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh, betul. Lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian. Nanti mungkin Mas Agus bisa mengelaborasi lebih lanjut. Saya memberikan juga metode bagaimana mencapai impian itu. Bukan mencapai impian, merumuskan impian itu adalah dengan satu tadi juga meditasi. Saya setuju. Anak-anak itu misalkan bisa diajak, misalkan kalau ruangannya cukup luas, misalnya anak-anak itu bisa diajak meditasinya tidak harus duduk, bisa juga tiduran kalau mereka mau. Ada juga metode yang bisa dipakai adalah menggambarkan ketika mereka sukses. Misalnya gini, tadi kita ambil contoh misalnya mereka olahraga. Nah ini misalkan untuk Patrick nih, ya untuk Patrick nih. Tujuannya adalah supaya six packs, gitu ya. Nah metodenya adalah bisa dengan menulis, misalnya metodenya ini sebetulnya saya adopsi dari bahasa Inggris gitu loh. Jadi ketimbang pakai present tense, kita gunakan past tense. Jadi ketimbang kita menuliskan saya akan olahraga supaya mendapatkan six packs gitu ya. Nah, kita tidak akan menuliskan itu, kita akan menuliskannya saya sudah six packs. Gitu. Nah, tapi bagaimana dengan anak-anak yang susah untuk menulis, misalkan mereka terbatas misalkan dengan bagaimana mengungkapkan pikiran dengan tulisan. Bisa dicoba dengan gambar, gitu. Gambarnya gambar apa? Ya tadi gambarnya udah six packs. Gambar orang misalnya ya, perutnya six packs, terus mukanya tersenyum, itu sama aja. Gitu. Nah, jadi ada sangat banyak metode bagaimana merumuskan impian dulu, gitu loh. Sehingga memang anak-anak ini yang memang tidak punya imajinasi ke sana karena memang ya mereka cuma survive aja gitu ya hidupnya, bisa dibantu atau di-encourage dengan cara seperti itu. Nah, kemudian setelah itu sebelumnya ya tentu saja kita seperti yang tadi di awal banget saya bilang ya, kita harus berbicara dengan bahasa mereka gitu. Kita harus tahu audiens kita siapa, kita harus berbicara dengan bahasa mereka, kita juga harus tahu keseharian mereka seperti apa, sehingga apapun yang kita sampaikan bisa jadi lebih masuk. Gitu ya. Itu tadi kesimpulan dari kelompok 2, jadi silahkan, kebetulan ada Gita juga di situ. Jadi kalau Mas Carlos dan Mas Agus dan Gita mau nambahin, silakan. Nah, kalau tadi lebih semuanya tadi udah dinaikkan nama Adi, cuman tadi yang versinya Mas Agus tadi tambahannya adalah apa tadi ya, goal setting ini bisa diterapkan sama siapa aja, dengan guru, suster, atau dengan gitu. Jadi ternyata pernah diterapkan sama siapa dengan menggunakan namanya 7 habit. Itu aja tambahannya. Thank you. Oke, dari ruangan yang lain, silahkan. Boleh dielaborasi nggak tuh maksudnya dengan 7 habit itu gimana metodenya? Oke, mungkin ada pertanyaan dulu dari kelompok 3 ya. Yang mengelaborasi 7 habit ini orangnya nggak ada di sini, keluar lagi ya Mas itu ya. Lingkaran pengaruh sama lingkaran kepedulian tadi ya. Misalnya dia suka nonton sinetron, berarti itu kepedulian. Dia suka membantu orang lain, berarti itu lingkaran pengaruh. Tapi detailnya bagaimana mungkin yang bisa menjelaskan adalah Mas Agus tadi. Ya, ada PR deh buat kita berarti. Tanya sama Mas Agus atau cari sendiri gimana 7 habit bisa nyambung sama goal setting. Oke, lanjut dari kelompoknya yang lain. Mas. Kelompok 1 ya, siapa aja? Top Marco Top Trik. Oke, silakan Tejo. Ya, baik, terima kasih Kak Patrick. Kami dari Top Marco Top ini ruangan serba heboh dengan Mbak Pupung, kemudian ada Mbak Rini, ada Kang Sigit dan Mas Imul, serta saya sendiri berlima begitu. Nah, kalau dari kami itu menyimpulkan, belum menyimpulkan sebenarnya, hanya merangkum saja bahwa bahasa yang dipakai harus bahasa yang mereka pahami, gaya bahasa yang mereka pahami, itu yang pertama.
kemudian jadilah teman buat mereka. Kalau ini anak SMA, jadi teman buat mereka. Dan biasanya goal setting dengan dream ini digunakan di akhir program. Untuk idealnya yang tadi bagi kita 80 siswa dibagi 3 fasilitator, idealnya di sini satu kelompok 13 sampai 14 orang. Nah, untuk dream itu sendiri pertanyaannya sederhana, apa yang kamu inginkan? Untuk menggali dream, apa itu dream? Itu apa yang kamu inginkan, yang kamu mau, yang kamu mimpikan, ibaratnya begitu. Nah, kalau goal setting, bahasa sederhananya, pertanyaan sederhananya adalah, apa yang kamu lakukan untuk mencapai keinginan itu? Gitu. Jadi, biasanya kalau saya pribadi itu, ini belum dielaborasi tadi ya, Mas ya. Tapi kalau pribadi, kalau misalnya dari SMA, maka pekerjaan apa yang ingin digeluti. Kemudian masuk lagi, mundur lagi, universitas apa yang ingin dimasuki. Begitu itu kalau dari SMA. Kalau dari SMP beda lagi, SMA mana yang ingin dimasuki. Jadi dimulai dari yang paling ujung dulu, keinginan yang paling ujung. Kamu ingin bekerja di mana, kemudian kamu ingin kuliah di mana, kamu ingin masuk fakultas apa, kamu ingin SMA di mana, kamu ingin masuk IPA atau IPS, kira-kira begitu. Nanti akan terbreakdown begitu. Itu keinginan dulu, baru masuk ke goal setting. Apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya mau masuk ke SMA ini, begitu. Terus apa yang kamu harus lakukan untuk masuk ke universitas ini dengan standar masuknya seperti ini. Terus apa yang harus kamu lakukan kalau kamu mau masuk ke perusahaan dengan pekerjaan ini, begitu. Itu yang biasa dilakukan ketika sudah ketahuan dream-nya, kemudian kita baru masuk ke goal setting tadi, step by step dari bawah ke atas, kira-kira begitu. Itu gambaran ibaratnya dijelaskan lagi ya. Kalau tadi sederhananya apa yang kamu inginkan itu dream-nya, dan apa yang kamu lakukan untuk mencapai keinginan itu goal setting-nya. Untuk metodenya seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2 ya, Kang Adi ya, itu metodenya banyak banget, mulai dari meditasi, imajinasi, menggambar, menggunakan bahasa yang dipahami, mungkin bahasa kekinian, kemudian sampai pada kalau misalnya banyak metodenya, banyak metode. Tadi ada metode menarik dari Mas Agus ya, dengan lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian ya, betul ya, kepedulian. Nah, itu juga salah satu metodenya. Tadi garis besarnya adalah dari Top Marco Top itu, tapi ada satu yang menarik juga dari tim Top Marco Top, etika terhadap orang tua sebagai framingnya dulu, dan melindungi alam, artinya survive. Bagaimana teman-teman harus survive di kehidupan yang kalian akan hadapi, itu framingnya dulu. Framingnya untuk mencapai pada dream apa yang kamu inginkan, dan goal settingnya seperti apa. Nah, itu dari kelompok Top Marco Top. Silakan kalau ada yang mau menambahkan dari Top Marco Top, mangga. Mas Tego nanya tadi apa, framingnya gimana tadi, tolong diulang, nyatatnya telat. Oke, framingnya dari Top Marco Top itu etika terhadap orang tua. Itu di framing dulu, etika terhadap orang tua. Kemudian ada satu tema lagi dari Top Marco Top itu melindungi alam, artinya survive. Kalau kamu kehidupanmu di tengah alam, berarti kamu harus melindungi alam itu. Kalau kamu tinggal di tengah kota begitu, maka bagaimana kamu bisa survive? Itu framingnya untuk goal setting ini. Ya, silakan. Mungkin demikian. Ada yang mau ditambahkan atau diperjelas kembali? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dari yang lain? Saya pengen nanya sih sama
sama kelompok Topakotok ya tentang etika terhadap orang tua dan apa namanya peduli lingkungan tadi. Cuma kayaknya kalau nanya mendingan di akhir aja kali ya. Langsung. Itu bisa dijelaskan gampang. Oke, pertanyaan satu sebenarnya tadi. Bukan pertanyaan, sorry gini. Itu tadi bertanya etika terhadap orang tua maksudnya apa? Kemudian saya agak kurang ngerti maksudnya tadi. Kayaknya maksudnya pembahasan melindungi alam dan survival itu kok nggak nyambung gitu. Monggo. Ya, silakan ini yang tadi bisa, silakan ini Kang Kang Sigit ya, Kang Sigit, mangga Kang Sigit, etika orang tua dan melindungi alam, Kang Sigit. Ya, mungkin tadi bahasanya kan framingnya nih. Jadi mesti di awal dijelasin sama anak itu, kalau misalkan ingin tadi mencapai dream-nya, targetnya apa dulu. Nah, poin ini jadi poin penting sebetulnya di bagian atas lah kalau di listnya. Kasarnya apapun yang mereka lakukan, baik itu belajarnya jadi 5 jam, 6 jam, terus mereka bisa melakukan semua hal, tapi ada satu poin dia tidak punya etika terhadap orang tua, ya itu bullshit lah gitu. Jadi itu bisa ditanamkan supaya memang balik lagi si tujuan mereka itu tetap akhirnya bahwa ada jasa orang tua yang besar di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kenapa tadi mesti ada jaga alam atau ada melindungi alam? Karena memang semua hal yang yang ingin ditujukan semuanya bisa didapatkan atau bisa dapat dukungan semuanya dari alam. Contoh misalkan seorang anak SMA yang tujuannya ingin jadi peneliti gitu. Walaupun dia orang Jakarta, kemudian dia kuliah di Bogor atau kuliah di Jogja, dimanapun, suatu saat dia harus meneliti sesuatu yang harus balik lagi ke alam. Nah itu poin penting juga bahwa hidup kita tuh hidup kita bergantung pada hal tersebut. Mungkin itu sih singkatnya mungkin. Poinnya jadi itu semacam kunci lah, semacam kuncinya untuk mendapatkan atau menuju ke dream tadi. Mungkin itu. Menarik sekali itu Mas Sigit, tapi saya belum dapat gambarannya gitu. Mungkin bisa dijadikan satu online class lagi nih berikutnya. Mantap. Ya, perlu diskusi berdua. Gue sih jelas ya. Kita ada program survival and resilience soalnya. Oke, lanjut. Ruang yang ketiga, silakan. Ruang yang ketiga siapa ya? Ruangnya Pupung, udah. Ruangnya Gita, udah. Ruangnya Mas Arief. Halo Mas. Ya, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Kebetulan tadi kami malah baru tahu kalau kelompok 3. Ada saya sendiri, Arif, kemudian ada Mbak Ike, ada Mas Erwin, ada Mbak Vera. Terus terang memang diskusi kami tadi memang ada 2 poin yang tadi agak sedikit mengganjal gitu kan. Karena awal kita bahas tentang goal dan dreams, kemudian yang kedua pembahasan yang setelahnya kita sedikit melebar tentang tips and trick ya sebetulnya, karena stuck-nya rekan-rekan fasilitator untuk kegiatan yang dengan jumlah audiens sekitar 80 tadi. Terus terang kalau untuk kami tadi memang belum terlalu banyak merumuskan ya, saya bukan merumuskan, kita hanya sharing info aja di. Kalau untuk tips and trick sebetulnya kalau teman-teman nanti boleh menambahi dari Mbak Ike, Mas Erwin ataupun juga Mbak Vera. Yang pertama adalah tips and trick-nya adalah kita knowing audience. Tadi jadinya udah disampaikan juga karena poin pertama kalau bagaimana program kita bisa menarik untuk berbagai kalangan, lepas dari anak-anak SMP, SMA ataupun juga anak-anak perkuliahan, termasuk juga rekan-rekan yang sudah bekerja, adalah kita knowing kondisi mereka seperti apa, termasuk background knowledge mereka seperti apa. Karena tidak mungkin ketika
kita misalnya level anak-anak akan mereka anak SMA murni, apakah anak SMK ataupun juga anak madrasah aliyah misalnya begitu. Sehingga tidak mungkin materi anak-anak SMA kita sampaikan di anak-anak SMK. Begitupun sebaliknya anak SMK nggak mungkin kemudian kita sampaikan di level anak-anak madrasah aliyah yang background knowledge-nya ataupun kurikulumnya berbeda. Materi ataupun anak-anak SMP. Tetapi cukup menarik tadi rekan-rekan di grup 1 ataupun juga grup 2 tadi menarik maju atau menarik mundur cita-cita mereka seperti apa. Ini bagian dari cara kita untuk knowing audience. Ya, poin yang kedua dari kelompok kami tadi adalah program setting-nya. Jadi ketika kita sudah knowing audience kita seperti apa, maka akan sangat mudah atau lebih mudah bagi kita untuk menentukan program yang akan kita berikan kepada mereka. Nah, tentang programnya seperti apa, diawalinya seperti apa, automatically banyak ragam ataupun juga banyak cara. Apakah itu dengan diskusi, apakah itu dengan tadi mungkin kalau di rekan-rekan di grup 1 tadi bahasa gaulnya anak-anak sekarang, misalkan mendekatkan pembahasan gaya bahasa dengan posisi saat ini mereka berada. Nggak mungkin kan ketika anak-anak, mohon maaf, bahasa anak-anak Jakarta nggak mungkin kita sampaikan di anak-anak Jogja. Begitupun sebaliknya, bahasa prokemnya Jawa Timur nggak mungkin kita sampaikan di anak-anak Jakarta. Nah, sehingga ketika kita sudah knowing audience, kemudian kita membuat program atau setting programnya pas, akan lebih nyaman bagi kita untuk menyampaikan program, termasuk tadi kalau misalkan kekaitannya tentang goal dan dream. Nah, kalau menurut saya pribadi, tadi di diskusi saya menyampaikan di grup kecil, ada filosofi 4 on sebetulnya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya mungkin sedikit banyak kenal dengan inspirator sukses mulia, ada kayak Jamil Zaini. Jadi kebetulan ini saya mengelaborate dari materinya Pak Jamil Zaini, di mana 4 on yang pertama ini adalah vision. Nah, ini dekat dengan goal dan dreams. Nah, tadi kalau misalkan kita kembali lagi ke diskusi tadi adalah dreams adalah bentuknya impian, kemudian goal adalah impian yang lebih spesifik, misalnya begitu. Nah, on yang pertama adalah vision. Jadi ketika kita menghadapi audiens kita seperti apa, dan baik anak-anak SMP, SMA ataupun juga anak-anak perkuliahan, kita harus banyak diskusi dengan mereka tentang bagaimana menentukan vision. Nah, vision di sini adalah dreams. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengajak mereka untuk mengelaborate ya, apa sebetulnya passion mereka seperti apa. Nah, kalau itu sudah tercapai, bagian yang ketiga yaitu action. Nah, di sini bedanya antara dream dan goal di sini. Kalau vision itu cenderung kepada dream, action adalah goal. Yang tadi kita sepakati adalah salah satunya adalah measurable. Nah, action di sini bagaimana how to reach the dream. Dan terakhir adalah collaboration. Dengan siapa? Langkah yang sudah ditentukan bisa dipermudah dengan bergabung dengan siapa, berteman dengan siapa, dengan cara seperti apa. Secara garis besar seperti itu. Kalau dari Mbak Ike ataupun juga Mbak Vera dan Mas Erwin mau menambahkan, kami persilahkan. Secara garis besar itu teman-teman, terima kasih. Monggo, monggo. Tai, selamat bergabung lagi. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Silakan. Ini muncul kata baru nih, visi. Wah, lebih dalam lagi. Tidak ada? Tidak ada yang ngacung? Apa tadi itu apa filosofinya kan vision, passion. Saya kirim di grup aja ya. Oke. Collaboration dengan siapa dan kemana. Vision, passion, action, collaboration. Kebayang. Mantap. Ini buat orang dewasa, buat anak-anak masuk ya. Oke, baik. Nah, ada pendapat pribadi yang bukan pendapat kelompok. Silakan diungkapkan sekarang atau forever
Hold your speech. Kita maksimal jam 10 selesai ya. Salah. Ya, bentar lagi kita selesai. Oke, baik. Gue dulu ya, buat teman-teman thank you banget tadi ya, udah sharingnya udah banyak. Berarti jadi dari gue pribadi berarti akan membuat ini menjadi satu, memperbaiki PowerPoint itu agar bisa disesuaikan dengan tadi yang teman-teman katakan gitu ya, tadi dari semuanya, dari kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 tuh masukannya keren-keren banget terkait satu dengan yang lainnya. Itu aja sih tadi yang tadi gue lihat itu, sama bahasa jadi teman buat mereka dipakai di akhir program tuh juga nggak pernah nyoba ya bagaimana mengaplikasikan di akhir program, karena waktu itu jatahnya kita punya waktu dari jam 9 sampai sore, sampai jam 4 sore gitu, dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi ya udah cuma dibagi-bagi aja, ada yang growth mindset, ada yang goal settings, ada yang, tapi ini menarik juga, akan jadi PR gitu ya, gimana dipakai di akhir program gitu ya. Terus tadi yang menggunakan itu ya, pertanyaan dari bawah ke atas ya tadi ya, kalau dari kelompok 1 ya. Terus yang terakhir dari kelompok 3 adalah filosofi, mungkin kelasnya Mas Sigit juga nanti bisa ngasih framing kali ya, bagaimana etika kepada orang tua sama melindungi alam itu, jadi benang merahnya itu akan dibawa kemana gitu untuk arahnya ke goal setting gitu ya. Itu ya tadi mungkin masih ada mengawang-awang, bukan mengawang-awang, mungkin belum dapat ketemu benang merahnya ngeliatinnya gimana gitu. Sama yang tadi yang vision on, passion on, action on, collaboration on itu juga menjadi PR untuk membuat itu menjadi satu rangkaiannya itu gimana. Tapi menurut aku keren-keren banget hasil diskusinya pada malam hari ini. So, thank you so much. Thank you so much buat semua yang udah berkontribusi. Ai yang baru datang nggak apa-apa, jamin aja Ai. Terus ya itu aja sih, aku cuma mau ngucapin how grateful I am buat semua yang ada di sini untuk bisa sharing pengalaman ini. So, thank you. Thank you Gita, udah mau step up dan maju. Gue ada 2 hal yang mau gue share. Semoga masih bisa menambahkan yang jadi andalan gue kalau mau bicara tentang goal setting. Oke, ini biasanya gue pakai untuk orang dewasa. Sebelum jalan di atas api atau jalan di atas beling itu. Wheel of Life namanya, tools-nya. Wow. Jadi mereka diminta melihat dan kasih skor secara spiritualitas. Sekarang kita ada di mana? Tempat-tempat yang mau dikunjungi, adventure yang mau dilalui, rumah, situasi keuangan, pekerjaan udah ideal atau belum, kehidupan sosial, keluarga, berkeluarga, pasangan hidup, dan lain-lain, health, kesehatan. Lalu setelah itu mereka, saya minta untuk pilih mana satu yang mau benar-benar ditargetin, yang jadi goal setting, mana satu yang benar-benar prioritas. Kalau nggak ada itu, semua yang lain nggak bisa bekerja. Terus setelah itu, bayangkan kalau itu ada di angka 10 gimana? Maksudnya di angka 10 di sini, di level yang paling besar, sudah tercapai semuanya. Gitu. Dalam hidup ya, seluruhnya ini gue udah maksimal deh di bidang itu gitu. Biasanya orang memilih di sini nih, atau ada juga yang di sini nih, ke keluarga atau kondisi keuangan atau pekerjaan, karir yang paling utama buat dia, yang berkaitan dengan hati biasanya. Lalu setelah itu, ini dibawakan satu persatu pelan-pelan, jadi low energy activity. Setelah itu suruh pada tidur, bayangkan, rasakan bahwa mereka ada di kondisi, mereka udah ada di angka 10 itu. Perasaan itu. Terus duduk lagi, sadar, saya tanya, apakah perasaan-perasaan itu udah ada sekarang belum? Biasanya kalau sukses kan bangga, bahagia, happy. Ternyata mereka udah punya rasa itu sekarang. Tuh. Itu andalan saya. Yang lain ada lagi sebelum kita tutup
dan foto bersama. Gue juga pernah nih Pet dapat apa namanya metode itu. Pada intinya sih sebetulnya ya kalau bukan goalnya sendiri, tapi sebetulnya yang lu cari adalah kebahagiaan lu itu kan. Ya. Oke. Ini tinggal ini selesai ditutup, Mas. Terus buat kita, Git, gue siap itu kok, Git. Gue siap terima orderan desain slide presentasi kok, Git. PowerPoint gue jelek banget ya. Mahal dikit, hati-hati Git. Jangan pakai pending bayaran. Boleh boleh. Pengumuman aja, ini hari ketiga dari learning session kita. Semakin banyak yang terlibat, semakin bagus. Tapi tergantung, ini kan pakai kuota ya. Kita nggak mau maksain semua orang juga. Ya minimal gabung sekali Mas Erwin. Yang hari ini bergabung, ada Mas Arif, hari ini bergabung dari seluruh Indonesia. Kita mau membangun semangat positif aja di tengah ketakutan dan pandemi ini ya. Supaya kita nanti akan berperan nih setelah 3 bulan ini kita akan mulai masuk lagi, ngasih fasilitasi lagi, dan lain-lain supaya kita tetap refresh dimanapun kita berkarya di Indonesia, lintas agama, lintas komunitas. Itu aja niat kita, silakan disebarkan ke yang lain. Semoga besok ada yang step up lagi, maju. Ini open space, siapapun bisa jadi yang mengawali diskusi. Ini bisa jadi diskusi, brainstorming, bisa bentuknya apapun. Apapun yang mau di-sharingkan juga terbuka. Silakan WhatsApp ke saya. Yang belum punya nomor WhatsApp saya bisa stay tinggal di sini dulu. Begitu teman-teman. Ada kata feedback dan lain-lain kepada kita, silakan diungkapkan sekarang. Kalau tidak diungkapkan berarti nilainya 10 semua atau 100 semua. Kalau semua oke, kasih jempol dong ke kita. Woi, 10. Terima kasih. Yang off videonya tolong di-on-kan, kita foto bersama. Kasih cahaya sedikit dong ke wajah, pakai senter di handphone atau apa. Kalau yang nggak yang pakai handphone. Kita meskipun gua nggak ngikutin gitu, tapi gua tahu lalu jempolan. Iya. Kita pakai kacamata. Kita kan beda gitu. Asal jangan bersuara. Iya. Dia manis. Siapa yang mau foto? Saya foto print screen. Gua foto ya. Pet, lu yang moto, Pet. Ini Hamidah belum muncul, Angela belum muncul, Rini belum muncul. Udah. Vera, lu nggak pakai kerudung ya, Vera? Vera pakai celana dulu, Vera. Justru itu, Vera pakai kerudung tapi nggak pakai celana. Itu malu bencong. Nah, gitu kita kelihatan. Ini pembicara kita dari tadi. Kita. Siap ya? Lu ngapain, Pet? Ke gue, Pet. Gede banget gue, Pet. Muka gue. Belum muncul semua ini. Carlos belum kelihatan, Vera belum kelihatan. Ya. Carlos sudah. Teman-teman, apa tema besok belum tahu, ya bisa muncul pagi hari, muncul siang hari, muncul sore hari, bisa malam ini dan langsung menawarkan diri. Besok saya mau share tentang ini, gitu. Ayo mau ditawarin kerjaan lah. Ayo tentang energi dong nih, tenang energi. Energi yang mana nih? Oh, energi banyak. Yoga aja Bu, yoga Bu, yoga. Tuh udah, gue setuju. Imul ngikutin gue banget, gue ajarin yoga semuanya mau. Iya, siapa yang mau ngisi besok? Yang pertama kita silaturahmi dan membahas. Ya, kemana kita bahas? Iya, foto deh pakai handphone aja yang kelihatan. Gue nggak kelihatan.
Masih banyak yang blank layarnya. Masa sih? Ini Wah, Oot mana gue sih? Oot? blank nggak? Adi juga belum kelihatan Adi. Masa sih? Ada, Adi. Kita dong lihat gua nggak. Ya, Pupung Gua aja nggak. foto, Pung. Oh Gua ada. nggak ada. Gue sama Uni. Smile, cheese. Tuh, biar kelihatan tuh Pampers. Jualan Pampers ya. Satu nimbun Pampers, satu nimbun Hot Wheels. Gue emang Gua satu nggak Alfamart nimbun, tuh. Bencong. Nimbun. Ini koleksi. Iya. Vera, jempol lu mana, Vera? Kontainer aja. Udah belum yang foto? Yang mana Mau snapchat? siapa? Lah, Yang pakai laptop yang moto. Oh iya. Laptop lah, Di Ai. gue soalnya Ya, di ayo. gue di laptop gue Adi nggak muncul, Oot nggak muncul, Erwin Ya. nggak muncul, Ya, Iko seadanya nggak aja. muncul, Siapa? Carlos, Pung, Vera, langit-langit. Ani nggak muncul. Ambu, aku ada dong Ambu. Tapi lu nggak muncul foto lu cintaku. Di gua semuanya muncul. Di siapa yang muncul semua? Semuanya muncul di gua. Jempolnya Vera juga masih ada. Oh, di Oke, gua enggak. Pupung, Ya udah foto Pung lihat Pupung. foto. Ya Udah foto. Udah. Lah, gua belum gaya Pung, nggak bisa gitu dong Pung. Nggak bisa kelihatan. Si aba-aba. Nggak diaba-aba sih bener. Candid cuy, candid. Dia Sigit yang masih di luaran. Dia sibuk, dia kerjaan jalan terus loh. Wih, iya Kang Sigit. Itu mobil biru itu yang cari duit. Dia kerjanya sama OA, bukan Yang sama kerja orang masalahnya. mobilnya itu Bu. Ada Jogja, ada Bandung, ada Oh, orangnya kagak. Brebes, Ya. ada Cianjur. Mas Erwin dari mana? Si Rini keluar. Bandung. Halo Mas Erwin, Mas Sigit, Mas Arif, Mbak Rini, Carlos, Ike yang baru kenal. Permennya enak nih. Ya, salam kenal semuanya yang baru kenal juga. Aku tidak suka permennya. Aku mau permennya. Oke. Bentar ya, gue foto lagi, yes. Foto lagi. Tapi beneran nggak muncul semuanya. 1, 2. Tetap nggak semuanya. Gue nggak ada Oot ya, nggak ada Oot. Oh, Ike, gitu. Pupung. Wah, kabeh. Gua nggak ada. Udah gaya. Kelebihan ya. Maksimal berapa sih kalau di laptop, berapa kotak? Ya udah sih. Bener nih lamaan foto daripada diskusinya. Udah. Oke. Ya seadanya aja di foto ya. Baiklah. Ya, sampai jumpa besok waktu yang sama. Yoi, thank you. Bye. Bye. Sampai Dadah, jumpa. tidur. Dadah. Sehat-sehat semua. sehat selalu semuanya, sehat Indonesia. Daci. Ya. Semoga lekas berlalu, semoga kita lekas kerja lagi. Amin. Amin. Ih, Mul, lu kan lancar, Mul. Ya. Ambu, kue mau. Hah? Kue. Mbak Rini kagak ditunjukin videonya dari lagi nyetrika kayaknya ya. Lagi mandi. Oh, Mana sih cara keluarin? Gimana sih? Live meeting. Cara keluarin. Oh, kalau itu ada beda lagi gitu. iya. Panjang nih. Aduh, Panjang tanya nih. yang Panjang, berkali Git. lagi. Panjang Jadi gitu. Git, Udah susah. Itu satu online class lagi lah. Salah pertanyaan dilarang itu keluar mah. rumah, ya. Nah, Itu kalau kata Abah, lagi deh. kalau kata Abah lo harus masuk dulu untuk bisa keluar. Iya. Nggak bisa keluar langsung, nggak bisa dia keluar. Nggak bisa keluar. Keluarnya di dalam gitu. Ya. Dadah. Carlos, iya. Kita keren dah kita keluar dia. Di belakang nama. Udah kita aja tuh, yang pasti.